Perkenalkan, nama saya Moza Mujahid Sunda. Aku, Widya Nuriskasari. Saya Farhan Faik Renaldi. Kami dari kelompok 4 Sistem Lingkungan Industri. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai limbah rumah tangga. Untuk di rumah ini pengolahan sampahnya dikemas dalam plastik, menjadikan satu tempat dan ditaruh di muka. Untuk pengambilannya diambil orang untuk RT 006. Biasanya saya bakar. Biasanya Untuk sampah antara organik dengan organik tidak dipisahkan, hanya menjadikan satu tempat saja. Sampahnya disatukan, langsung dibakar, tidak dipisahkan. Biasanya saya pilih dulu antara sampah plastik sama sampah makanan. Jadi sampah plastik ntar saya bakar dan sampah makanan saya buang langsung. Dari wawancara yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk membuang sampah rumah tangga mereka secara langsung tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Hal ini menyebabkan terjadinya tumpukan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir atau TPA, seperti yang terjadi pada TPA Cipecang di Tangerang Selatan. Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37,3% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Sumber sampah terbesar berikutnya berasal dari pasar tradisional, yakni 16,4%. Sebanyak 15,9% sampah berasal dari kawasan, lalu 14,6% sampah berasal dari sumber lainnya. Ada 7,29% sampah yang berasal dari perniagaan, sebanyak 5,25% sampah dari fasilitas publik, sementara 3,22% sampah berasal dari perkantoran. Sebanyak 14,01 sampah berupa kayu atau ranting. Sampah berupa kertas atau karton mencapai 12,02%, lalu 6,94% sampah berupa jenis lainnya. Sebanyak 3,34% sampah berjenis logam. Ada 2,69% sampah berjenis kain, kemudian sampah yang berupa kaca dan karet atau kulit masing-masing sebesar 2,29% dan 1,95%. Adapun 55,87% sampah berhasil dikelola sepanjang tahun lalu. Sisanya sebanyak 44,13% sampah masih tersisa karena belum dikelola. Direktur Pengelolaan Sampah KLHK Nofrizal Tahar mengatakan, pemerintah telah menargetkan 30% pengurangan sampah dan 70% penanganan sampah pada tahun 2025. Pendekatan yang dilakukan antara lain melakukan pembatasan sampah plastik dan juga mendaur ulang sampah-sampah anorganik. Salah satu cara mengatasi penumpukan sampah di TPA adalah dengan cara daur ulang. Daur ulang merupakan proses penggunaan sampah-sampah tertentu menjadi suatu barang yang memiliki nilai guna. Beberapa material yang dapat dilakukan daur ulang adalah plastik, kertas, dan kaca. Daur ulang ini memiliki tujuan untuk mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan, mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam, dan juga untuk menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup. Sampah rumah tangga dibagi menjadi dua jenis, yaitu organik dan anorganik. Limbah anorganik merupakan limbah yang dihasilkan dari bahan sisa atau bahan bekas yang sulit atau bahkan tidak bisa diuraikan melalui proses biologis, seperti kaca, plastik, gabus sintetis atau styrofoam, aluminium, dan besi. Penumpukan dan pembuangan limbah jenis ini akan sangat berdampak pada lingkungan, mulai dari mengganggu pemandangan dan kenyamanan hingga menyebabkan tanah jadi tercemar. Nah, solusi dari limbah anorganik ini sendiri adalah dengan cara membuat bank sampah yang nantinya selain bank sampah itu dapat memberdayakan pengepul sampah, juga hal tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk pemiliknya bank sampah. Kemudian, limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang dihasilkan dari sampah sisa makanan, seperti buah, sayuran, dan nasi. Limbah organik akan mengalami pembusukan dan terurai dengan sendirinya. Pembuangan limbah organik yang mengandung protein dapat menyebabkan berbagai dampak, yaitu menimbulkan bau busuk atau bau yang tidak sedap, serta menyebabkan perairan menjadi sangat subur atau eutrofikasi, yang akan meningkatkan jumlah alga dan fitoplankton secara pesat sehingga mereka akan saling bersaing untuk mendapatkan cahaya yang berguna dalam proses fotosintesis. Solusi dari limbah organik ini adalah konsep futuristik yang disebut ekoenzim. Berikut penjelasan dari konsep tersebut. Konsep futuristik yang akan kami berikan untuk mengatasi masalah daur ulang sampah rumah tangga adalah ekoenzim. Konsep ini merupakan solusi untuk sampah organik rumah tangga yang jumlahnya terus bertambah setiap harinya.
Hal ini akan memberikan dampak negatif kepada lingkungan apabila tidak segera diatasi. Harapannya dengan adanya konsep ekoenzim ini dapat menjadi solusi masa depan untuk mengurangi sampah rumah tangga. Ekoenzim sendiri merupakan larutan hasil fermentasi dari limbah organik seperti kulit buah dan sayur yang dicampur dengan air dan gula dengan bantuan mikroorganisme. Ekoenzim berupa larutan serbaguna yang dapat digunakan sebagai cairan pembersih kamar mandi, lantai, kaca, dan juga dapat digunakan sebagai pupuk tanaman dan pestisida hama. Nah, cara membuat ekoenzim sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, yaitu kulit buah dan sayur, air, gula, serta wadah untuk menyimpan ekoenzim. Pastikan wadah dapat ditutup. Yang kedua, masukkan 5 liter air ke dalam wadah. Selanjutnya, masukkan 5 sendok gula ke dalam air dan aduk hingga larut. Yang keempat, masukkan limbah kulit sayur dan buah ke dalam wadah. Kemudian, aduk hingga rata. Setelah itu, tutup wadah dan letakkan di tempat yang tidak terpapar cahaya matahari. Pastikan untuk membuka tutup setiap hari selama 1 menit agar gas dapat keluar dan proses fermentasi bisa terjadi. Dapat mengurangi jumlah sampah rumah tangga, terutama sampah dapur dalam jumlah yang cukup besar. Selain itu, kita juga dapat memanfaatkan ekoenzim sebagai salah satu cara melestarikan lingkungan, karena ekoenzim dapat mengurangi efek rumah kaca. Pada saat proses fermentasi, ekoenzim akan melepaskan gas ozon ke udara. Gas ini mampu mengurangi karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer, sehingga gas karbon dioksida bisa keluar dan mengurangi efek rumah kaca, yang pada akhirnya akan menurunkan kadar pemanasan global. Dalam pembuatan ekoenzim, kita menggunakan bahan baku yang berasal dari limbah kulit sayur atau buah, di mana barang-barang tersebut kita manfaatkan kembali untuk menghasilkan suatu barang yang memiliki nilai guna. Hal ini tentunya berkaitan dengan konsep circular economy, di mana kita berusaha menggunakan kembali bahan baku yang ada tanpa harus mengambil material baru untuk menghasilkan suatu produk. Dengan adanya konsep circular economy ini, selain dapat mengurangi limbah rumah tangga, kita juga dapat membuat ide ekoenzim ini menjadi sebuah lahan bisnis yang menguntungkan. Mengingat fungsi dari ekoenzim ini yang sangat beragam, mulai dari pemanfaatannya di bidang rumah tangga, pertanian, maupun peternakan. Limbah rumah tangga merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan dalam sampah global. Penumpukan limbah rumah tangga terjadi karena tidak dilakukannya pemilahan sebelum dibuang, sehingga material yang masih dapat digunakan kembali seperti limbah dapur juga ikut tercampur dengan limbah anorganik, yang mana hal ini membuat kawasan TPA menjadi berbau busuk. Solusi futuristik dalam memanfaatkan kembali limbah organik di dapur seperti kulit buah dan sayur adalah dengan cara mengolahnya menjadi ekoenzim. Keuntungan ekoenzim tidak hanya mengurangi limbah dapur, tetapi juga dijadikan sebagai lahan bisnis, karena mulai dari bahan baku hingga cara pembuatan ekoenzim tidak membutuhkan biaya yang besar, tetapi mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomis.